warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi matematika dengan tema mengurutkan pecahan. Pada video sebelumnya kita belajar membandingkan pecahan. Baiklah, kita lihat contoh mengurutkan pecahan. Urutkan pecahan berikut dari terkecil. Contoh soal pertama, 17/25, 9/25, 15/25, 20/25, 3/25. Maaf, per 25. Pada contoh soal pertama, kita lihat penyebutnya sama. Penyebutnya sama, maka kita dapat langsung mengurutkan pecahan dengan melihat nilai pembilangnya. Jadi jawaban pertama, di contoh soal yang pertama bisa langsung, yaitu dengan mengurutkan, lihat nilai bilangannya yang terkecil. Berarti yang terkecil adalah 3/25. 3/25. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, yaitu 9/25. Kemudian kita lihat lagi angka yang ketiga, yaitu 15/25. Yang keempat, 17/25. Kemudian berikutnya yang kelima adalah 20/25. Jadi untuk soal nomor 1, apabila penyebutnya sama, maka dapat langsung kita mengerjakan dengan melihat nilai pembilangnya. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, penyebutnya yang berbeda. Apabila pada contoh soal nomor 2 penyebutnya berbeda, maka kita harus melakukan menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dapat kita lakukan menggunakan KPK. Kita lihat penyebutnya ada 12, 2, 3, 4, dan 12. Maka kita lakukan menyamakan penyebutnya, yaitu 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian 2 sama dengan 2. 3 sama dengan 3. 4 sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian ada lagi 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Ini faktorisasinya. Faktorisasi dari penyebut 12, 2, 3, 4, dan 12. Maka kita lakukan berapakah KPK dari 12, 2, 3, 4, dan 12? Baiklah, cara menentukan KPK-nya, apabila ada angka yang sama seperti 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, maka kita ambil pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2. Kemudian ada angka 3. Maka kita ambil 1. Tiga-tiganya diambil 1.
dikali 3. Maka artinya 2 pangkat 2 artinya 4 sama kali 3 sama dengan 12. Jadi penyebutnya adalah 12. Setelah kita menemukan penyebutnya, maka kita urutkan. 7/12 sama dengan 12. Kemudian 1/2 sama dengan penyebutnya 12. Kita lihat lagi, 2/3 sama dengan 12. Kemudian 3/4 sama dengan 12. 4/12 sama dengan 12. Sekarang 12 dikali berapa hasilnya 12? Dikali dengan 1, maka 7 dikali dengan 1 hasilnya 7. 2 dikali berapa yang hasilnya 12? 2 dikali dengan 6, maka di atas dikali dengan 6 hasilnya 6. Kemudian 3 dikali berapa yang hasilnya 12? 3 dikali dengan 4, di atas dikali dengan 4 hasilnya 8. Lanjut, kemudian 4 dikali berapa yang hasilnya 12? 4 dikali 3, maka pembilangnya dikali 3 hasilnya 9. Kemudian 12 dikali berapa yang hasilnya 12? 12 dikali 1, maka 40 dikali dengan 1 hasilnya 4. Apabila kita sudah menemukan dengan penyebut yang sama, maka kita urutkan. Kita lihat nilai pembilangnya. 4, 9, 8, 6, 7. Penyebutnya sudah sama. Kita urutkan sekarang. Pembilang yang terkecil adalah 4, maka 4. Urutan pertama dari yang terkecil 4. Kemudian 1/2. Lanjut lagi 7/12. Kemudian urutan yang keempat yaitu 2/3. Urutan yang kelima 3/4. Maka kita susun. Jawabannya adalah nomor 2 yaitu 4/12, 1/2, 7/12, 2/3, 3/4. Ini jawaban soal nomor 2. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga dengan bentuk pecahan yang berbeda. Dengan bentuk pecahan berbeda. Ada 0,7, 1/3/4, 8/10, 3/5, 65%. Pada contoh soal yang ketiga dapat kita lakukan dengan 3 cara, yaitu dengan 1, kita bisa menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK seperti yang kita lihat contoh nomor 2. Kemudian dapat dengan menggunakan, kita ubah menjadi bilangan desimal. Yang cara yang ketiga dapat digunakan dengan menggunakan persen. Baik, yang Ibu sekarang jelaskan menggunakan desimal dan persen pada penyelesaian soal contoh soal ketiga, yaitu 0,7, 1/3/4, kemudian 8/10, 3/5, 65%. Cara yang pertama Ibu gunakan yaitu mengubah ke desimal. Mengubah ke bentuk desimal. Yaitu
0,7 memang sudah desimal, maka 0,7. 1/3/4. 1/3/4. 1/3/4 sama dengan, karena ini pecahan campuran, maka kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 4 ditambah 3. 1 dikali 4, 4 ditambah 3. Maka hasilnya 7/4. Maka kita ubah menjadi pecahan desimal. 7/4 hasilnya pecahan desimal yaitu 1,75. Kita sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas cara mengubah menjadi desimal, yaitu 7 dibagi 4. Kemudian kita lanjut lagi ke 8/10. 8/10 maka menjadi 0,8. 3/5 kita ubah menjadi pecahan desimal. 3/5 artinya 3 kita bagi dengan 5, hasilnya 0,6. Kemudian 65%. 65% sama dengan 65/100. Karena persen mempunyai nilainya per 100, maka 65/100 sama dengan 0,65. Baik, apabila kita sudah mengubah menjadi pecahan desimal semuanya, baru kita urutkan. Kita urutkan, yaitu urutan yang pertama, angka yang kecil. Mana angka yang kecilnya? Pecahannya ini 3/5. Kemudian 0,65 atau 65% yang kedua. Yang ketiga 0,7. Yang keempat 8/10. Yang kelima 1/3/4. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita dapat mengubah pecahan ke bentuk persen. Yaitu 0,7 sama dengan 7/10. Persen artinya 1/100. Berarti dikali berapa sama dengan 100. Berarti dikali 10. Maka dikali 10 hasilnya 70 sama dengan 70%. Kemudian kita lagi lihat yang kedua, 1/3/4. 1/3/4 sama dengan 7/4. Lihat ke bawah yang sudah kita uraikan di sini, lihat. Sama dengan, berarti 7/4 kali berapa sama dengan 100. Berarti dikali 25, maka 7 pun dikali 25. 7 dikali 25 hasilnya 175, maka hasilnya 175%. Lanjut, yang soal ketiga 8/10. 8/10 dikali berapa yang hasilnya 100. Maka 10 dikali 10, pembilangnya dikali 10, hasilnya 80 sama dengan 80%. Lanjut yang terakhir, 3/5. Kita jadikan per 100. Maka 5 dikali 20, di atas dikali 20 sama dengan 60. Artinya 60%. Terakhir kita lihat 65%. 65% sama dengan 65%. Apabila semuanya sudah dalam bentuk persen,
dalam bentuk persen, baru kita urutkan. Kita lihat dari urutan terkecil. Maka bilangan yang pertama adalah 1, urutan yang terkecilnya, 2, kemudian ketiga, keempat, kelima. Berarti kita sudah menemukan jawabannya, yaitu yang pertama kita urutkan. Berarti jawaban untuk soal yang ketiga adalah 3/5, 65%, kemudian 0,7, kemudian 8/10, dan yang terakhir adalah 1/3/4. Inilah jawaban soal yang ketiga. Mudah-mudahan penjelasan hari ini tentang mengurutkan pecahan kalian dapat memahami dan menambah pengetahuan kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan mengurutkan pecahan. Tinggal kalian memilih mana yang lebih mudah, itu yang kalian ambil. Apabila ada salah dalam ucapan dan perkataan, maka mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.